produktif. Dia menghasilkan banyak keuntungan. Oke. Nah, sekarang yang kedua ini insentif individu, yang kedua adalah insentif perusahaan. Ya, jadi kalau tadi yang menikmati adalah individu, kalau ini insentif perusahaannya. Profit sharing. Nah, profit sharing itu distribusi kepada karyawan ketika laba perusahaan melampaui tingkat tertentu. Ada profit sharing. Oke. Gain sharing didistribusikan kepada karyawan ketika biaya perusahaan dapat dikurangi lewat efisiensi kerja yang lebih tinggi. Kalau sekarang misalnya pandemi itu listrik segala kurang. Ya. Pay for knowledge, ya. Tambahan bayaran apabila pekerja mendalami keahlian pekerjaan tertentu atau pekerjaan baru. Ya, itu kalau di kampus itu ada tunjangannya. Tunjangan untuk belajar. Ya. Kalau di perusahaan namanya pay for knowledge. Oke. Nah, ini variasi kompensasi. Ya, melalui program tunjangan atau benefit program ya. Kompensasi di luar gaji dan upah. Di luar gaji dan upah ya. Macamnya dapat berupa asuransi atau rencana pensiun. Salah satu tren yang berkembang adalah Cafetarian Benefit Plan, bentuk rencana tunjangan yang menetapkan batas tunjangan tiap karyawan. Nah, biasanya ditawarin sih. Kamu nanti di perusahaan asuransi ditawarin biasanya. Ya. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini ya, kompensasi, imbalan ekstrinsik, imbalan intrinsik ya. Imbalan intrinsiknya adalah intrinsik itu di dalamnya, di dalam pengakuan kesempatan promosi, kondisi kerja dan pekerjaan yang menarik. Kalau ekstrinsik yang kelihatan dari di luar, uang, upah, bonus, komisi, insentif, ya toh. Benefitnya asuransi, uang pensiun, uang liburan, uang cuti, uang makan. Ya. Ini kalau perusahaan itu bayarnya berbagai macam. Ada uang pensiun, ada uang asuransi, ada uang liburan, ada uang cuti, ada uang makan. Enak ya. Kalau bekerja dengan benar di perusahaan yang besar, enak tuh. Biasanya ada, kalau sekarang mau lebaran ada tunjangan Idul Fitri. Ya kan? Gaji ke-13 kalau negeri ya. Oke. Wah, lama-lama ngantuk ya. Nah, selain fungsi-fungsi di atas, itu ada yang dihubungkan dengan konteks hukum ya. Konteks hukum itu karena di dalam mengelola manajemen sumber daya manusia itu juga ada aturan-aturan yang harus diikuti. Namanya apa kalau di kita? Apa kalau di kita? Kalau di kita apa? Aturan-aturannya namanya? Peraturan dari pemerintah ya. Peraturan tenaga kerja. Kalau asuransinya namanya apa? Asuransinya tenaga kerja ini apa namanya? Masa nggak ngerti? Ada tuh nanti buaya harus dipotong berapa untuk jam pensiun, untuk ini jam sostek ya. Oke, ini kalau di dalam, aduh, buaya ngantuk juga nih. Konteks hukum, sumber daya manusia dan tantangan baru SDM. Ya. Beberapa konteks hukum dalam manajemen sumber daya manusia adalah yang pertama adalah kesetaraan kesempatan kerja. Ya. Jadi sebetulnya aturan mainnya harus setara ya, nggak boleh di berbeda bangsa, berbeda suku, terus misalnya dari Jawa harus di sini, dari ini nggak boleh ya. Jadi harus kesetaraan kesempatan kerja. Siapapun juga kalau dia mampu, dia mendapat kesempatan kerja. Oke. Yang kedua adalah keamanan dan kesehatan karyawan. Ini yang di dalam hukum diatur ya. Pelecehan seksual, nah ini juga. Itu kalau bos ini anak buahnya cewek itu nggak boleh, itu bisa dilaporkan ya. Ini bisa kamu lihat dari quid pro quo sama hostile work environment, ya. Kamu bisa baca ini.
ke pelecehan seksual misalnya pelecehan tidak mengenakan bagi karyawan tertentu. Ini biasanya kalau bosnya cowok, pekerjanya cewek, kadang-kadang bisa terjadi seperti itu ya, dicubit, kemudian di apa sih kalau apa ya, membuat suatu tindakan yang tidak sopan terhadap perempuan. Nah itu masuk di dalam hukum ini, ya aturan-aturan hukum ini. Oke. Nah ini kalau tadi pelecehan seksual, yang kedua adalah diskriminasi khusus. Nah ini ya diskriminasi khusus. Kalau orang terkena COVID itu sebetulnya tetap boleh bekerja, cuma nanti takut nularin jadi diliburin kan. Kalau kamu yang sudah bekerja kan mesti nggak boleh masuk, suruh cek nggak boleh masuk. Ya. Yang ke-E adalah employment at will, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa perusahaan maupun karyawan punya hak yang sama untuk mengakhiri hubungan kerja. Boy nggak cocok, ya udah boy mundur. Ya, ini biasanya kalau di swasta lebih bebas sih. Ya. Boy kok ngantuk ini ya. Ya. Di masa yang akan datang, pengelolaan sumber daya manusia akan bersifat semakin kompleks. Ya, apalagi saat organisasi bisnis memasuki era globalisasi, di mana batas antar negara dianggap hilang dalam rangka kepentingan bisnis. Oke. Mobilitas sumber daya manusia dari satu tempat ke tempat lain akan berubah menjadi lebih mudah, jadi lebih gampang kan lewat on call dan lain sebagainya. Termasuk juga kemungkinan organisasi mempekerjakan individu dari berbagai latar belakang negara dan budaya. Ini melalui online ya. Biasanya mereka bekerja melalui online. Nah, MSDM-nya harus seperti apa? Kalau modelnya seperti itu gitu. Ya. Yang pertama adalah keanekaragaman angkatan kerja. Ya. Yang kedua adalah pengelolaan knowledge worker. Yang ketiga adalah contingent worker, yaitu karyawan dipekerjakan tidak secara purna waktu untuk menambah tenaga kerja permanen suatu organisasi. Ya, jadi dia hanya di sebentar aja ya. Oke. Terus di dalam suatu organisasi bisnis itu mesti ada serikat buruh, ya, serikat buruh atau collective bargaining. Ya. Untuk apa? Biar si pengusaha tidak semena-mena mempekerjakan pegawainya sesuka hati mereka gitu. Ya, itu biasanya diatur oleh pemerintah lewat Departemen Kerja yang mengatur hubungan kerja perusahaan dan karyawan. Biasanya di sini untuk menyuarakan kepentingan karyawan terhadap manajemen melalui pembentukan organisasi, yaitu organisasi buruh. Ya, merujuk pada kelompok individu yang bekerja sama untuk mencari tujuan-tujuan yang terkait dengan pekerjaan. Kalau di ini namanya apa ya? Serikat SPI ya. Jika serikat buruh sudah diakui secara resmi, maka ia berperan sebagai agen tawar-menawar resmi bagi pekerjaan yang diwakilkan. Proses tawar-menawar itu disebut collective bargaining. Jadi kalau misalnya tidak cocok gajinya atau apa, itu biasanya si pimpinan dari buruh itu yang diajak bicara oleh perusahaannya untuk menyampaikan ke teman-temannya yang lainnya. Namanya collective bargaining. Kalau saya bekerja sekian minggu, berarti gajinya harus sekian. Kalau saya bekerja sekian menit, harusnya gajinya harus sekian. Oke, itu ada serikat buruh ya. Nah, ini terakhir nih. Kalau terjadi pertikaian antara buruh dengan perusahaan, ya nggak cocok nih, maka bisa dilakukan taktik dua ini. Para pekerja ditolak masuk ke lokasi kerja atau digunakan pekerjaan lain secara permanen dan temporer untuk menggantikan pekerja yang mogok. Susah juga ya kalau demo itu sampai banyak gitu, gimana ya kalau perusahaan. Mereka menginginkan gajinya dinaikkan, ya kan? Sementara dalam kondisi COVID gini nggak mungkin menaikkan.
Ya, perbedaan sehingga mereka mogok kerja. Apa yang harus dilakukan kalau seandainya seperti itu? Apa yang harus dilakukan? Ini mediasi. Dia mencari mediasi itu kalau kamu berantem dengan seseorang, kamu butuh suatu penetapan, suatu mediasi ya. Yaitu perselisihan kerja di mana keputusan pihak ketiga yang netral ya, mediator bersifat tidak mengikat. Jadi dia di tengah-tengah aja. Tapi biasanya perusahaan itu mempunyai suatu badan sendiri ya, suatu organisasi sendiri tentang kepegawaian. Tentang kepegawaian. Kalau di tempat kita itu ada, kalau misalnya ada polemik antara karyawan dengan ya bisa dibicarakan di situ. Apakah ini butuh dikeluarkan atau enggak? Tapi biasanya itu ada aturan-aturan mainnya. Kalau di kampus kita itu biasanya ada ada surat SP ya. Surat SP itu setelah ada ini lisan, teguran secara lisan dulu. Teguran lisan pertama, teguran lisan kedua, teguran lisan ketiga, nggak jalan-jalan, baru SP1. SP itu pakai suratnya. SP2 pakai surat, SP3 ya udah dipanggil, kemudian diselesaikan, artinya dipecat ya. Nah itu taktik yang digunakan oleh pihak manajemen biar tidak terjadi pertikaian di antara manajemen dengan pegawainya. Oke, mungkin sampai di sini dulu cerita tentang MSDM. Kamu coba nanti baca sendiri. Sekarang kita masuk ke itu tugasnya kemarin. Mulai ngantuk soalnya nih Bu ini. Harus masukin ini biar nggak ngantuk. Astagfirullah. Sekarang kelompok kita buka dulu ya. Tugas kelompok A. Oke, kelompok A itu siapa ya? Tunggu Bu Ayu ambilkan kelompok A ya. Kelompok 4. Bu Ayu buka dulu deh WA-nya. Gimana WA-nya tadi ya? Kok pelannya ini? Ngecek.